wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya bahwasanya nasakh adalah proses penghapusan satu hukum dan diganti dengan hukum yang lain. Qala wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Boleh hukumnya Al-Quran dinasah dengan Al-Quran. Allah yazika khairan. Jadi Al-Quran dinasah dengan Al-Quran. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Kama taqaddama fi ayatayil iddati wal musabarati. Seperti yang sudah dibahas, ada 2 ayat iddah, ada 2 ayat musabarah. Apa 2 ayat iddah? Di sini ada ayat yang menunjukkan bahwasanya iddah perempuan itu 1 tahun sempurna. Iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya adalah 1 tahun sempurna. Tapi setelah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian juga ayat musabarah, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi 20 orang harus mengalahkan 200 orang. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 100 orang harus mengalahkan 200 orang. Jadi contoh tersebut adalah bagian dari naskhul kitab bil kitab. Tsumma qala wa naskhus sunnati bil kitab. Juga diperbolehkan Al-Qur'an. Sekarang naskhus sunnah bil kitab. Ya, naskhus sunnah bil kitab artinya hadis Nabi SAW itu dihapus dengan Al-Qur'an. Boleh gak? Boleh. Seperti apa contohnya? Kama taqaddama fi istiqbali Baitil Maqdis ats-tsabiti bis sunnatil fi'liyah fi hadits sahihain. Kama taqaddama fi istiqbali Baitil Maqdis, seperti halnya yang sudah dibahas menghadap Baitul Maqdis, yang asalnya itu harus menghadap Baitul Maqdis, kemudian itu diganti dengan menghadap Ka'bah. Ketetapan menghadap Baitul Maqdis itu ditetapkan oleh hadis Nabi SAW, di mana itu sunnah. Kemudian ditetapkan dengan Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, di sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat ini, ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mewajibkan orang untuk menghadap Ka'bah, yang asalnya itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian sekarang menghadap Ka'bah. Wa bisunnati nahu haditsu Muslim, dan juga hadis itu sendiri bisa dinasah dengan hadis. Nahu hadits Muslim, seperti hadis Sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang fazuruha, maka tidak apa-apa kalian untuk ziarah kubur. Jadi asalnya hadis ini hadis melarang ziarah kubur, kemudian datang lagi hadis lain yang menghapus haramnya ziarah kubur dan menggantikannya sebagai hukum lain, yaitu bolehnya ziarah kubur. Jadi bolehnya ziarah kubur di sini adalah hukum yang menasakh. Asalnya itu asalnya itu haram ziarah kubur, sekarang boleh ziarah kubur. Ini termasuk hadis yang dinasakh dengan hadis. Wasakata an naskhil kitabi bis sunnah. Wasakata an naskhil kitabi bis sunnah. Kemudian beliau itu sama sekali tidak membahas pembahasan Al-Quran dinasah dengan hadis sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila, dan dikatakan ya bijawaziha. Ada yang mengatakan Al-Quran itu boleh dinasah dengan hadis.
Wa muthila lahu biqaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jadi ayat ini seakan-akan memperbolehkan wasiat pada kedua orang tua. Padahal berwasiat pada kedua orang tua itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis ma'a hadis Tirmidzi wa ghairihi la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, sedangkan kedua orang tua itu termasuk ahli waris. Nah, di sini contohnya Al-Qur'an itu memperbolehkan wasiat pada ahli waris, kemudian kata hadisnya la wasiyata liwarisin, tidak ada warisan bagi ahli waris. Jadi di sini hadis ini menghapus hukum Al-Qur'annya, yaitu menghapus hukum bolehnya wasiat pada kedua orang tua atau ahli waris. Wa turidha bi annahu khabaru ahad, ya, khabar wahid. Akan tapi juga disanggah bahwasanya khabar ini khabar ahad, khabar wahid. Jadi khabar wahid itu sifatnya lemah, tidak bisa menghapus hukum qat'i yang sudah pasti Al-Qur'an, ya, tentunya. Wa sayati annahu la yunsakhul mutawatiru bil ahad, dan akan disebutkan bahwasanya khabar mutawatir itu tidak boleh dinasah dengan khabar ahad. Wa fi nuskhatin, dan ditemukan dalam sebagian naskah, wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnah. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh dinasah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai bi khilafi takhsisihi biha, ya, kecuali berbeda dengan mentaksis Al-Qur'an dengan hadis, ya, jadi itu lebih ringan. Kenapa? Kalau misalkan menasah itu seakan-akan hukum yang dinasah sudah tidak berlaku lagi. Apabila hanya sebatas mentaksis, berarti hanya berlaku tapi dialokasikan pada hal yang lain. Kama taqaddam, seperti yang kita sudah bahas di pembahasan taksis. Lianna takhsisa ahwanu minan naskhi, karena taksis itu lebih ringan daripada nasakh. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Lalu beliau melanjutkan pembahasannya, boleh hukumnya mutawatir dinasah dengan mutawatir. Wa naskhul ahad bil ahad, menghapus hukum ahad atau hadis ahad dengan hadis ahad juga. Wabil mutawatir, tentunya lebih bolehnya lagi apabila ahad dinasakh dengan mutawatir. Seperti ada khobar ahad, ada hadis ahad, lalu dinasakh dengan khobar mutawatir, itu boleh banget. Wala yajuzu naskhul mutawatir kal Qur'ani bil ahad. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya la yajuzu naskhul mutawatir kal Qur'ani bil ahad. Jadi hukumnya tidak boleh mutawatir seperti Al-Qur'an itu dinasah dengan khobar ahad. Kenapa? Li'annahu dunahu, karena khobar ahad itu ada di bawah Al-Qur'an, sehingga karena ahad atau hadis ahad itu statusnya ada di bawah Al-Qur'an, maka hadis ahad tidak boleh menasah Al-Qur'an. Fil quwwah, ada di bawah kekuatan khobar, ada di bawah kekuatan Al-Qur'an. Wal arjahu jawaz dzalik, akan tetapi kaul yang lebih kuat adalah diperbolehkan khobar mutawatir itu dinasah dengan khobar ahad, ya, boleh katanya. Kenapa? Li'anna mahalla naskhi huwal hukmu, karena yang dinasah itu bukan rosemnya, bukan tulisannya, melainkan hukumnya yang dinasah. Jadi yang dinasah itu hukum yang dikandung oleh lafaz tersebut, tidak lafaznya yang dinasah. Sedangkan makna yang dikandung dalam mutawatir itu kadang dhanni. Wadilalatu alaihi bil mutawatir dhanniyah. Jadi arti dari lafaz yang mutawatir tersebut itu kadang bermakna dhanni, sehingga disamakan dengan ahad. Maka seakan-akan ahad menasah khobar yang ahad.